Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan mahasiswa yang kami banggakan. Pada pertemuan ketiga atau di sesi ketiga dalam mata kuliah manajemen pemasaran, ini kita akan membahas terkait dengan diferensiasi, targeting, dan segmentasi pada era digital. Baik rekan mahasiswa yang kami banggakan, konsep segmentasi, targeting, dan diferensiasi, terutama terkait segmentasi. Segmentasi pasar adalah pengelompokan konsumen dari pasar yang bersifat heterogen. Pengelompokan dasar ini dapat dilakukan atas dasar geografis, demografis, umur, dan pekerjaan. Nah, segmentasi pasar menurut Cortex dan kawan-kawan adalah proses pemantauan dan pengulangan yang berkelanjutan karena terkait dengan mengelompokkan pelanggan potensial dan pelanggan lama yang memiliki kebutuhan yang mungkin serupa tetapi berbeda kelompok. Adapun keragaman konsumen hampir tidak mungkin memuaskan semua pelanggan hanya dengan satu produk atau layanan. Itu menurut Zhou dan kawan-kawan. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan. Berikut terkait dengan targeting. Targeting adalah strategi perusahaan tentang bagaimana memilih segmen yang tepat untuk dijadikan fokus bagi pemasaran perusahaan. Ini menurut Huang dan Ras. Nah, pertimbangan pemasaran dalam melakukan targeting menurut George antara lain menilai dengan saksama ukuran pasar, memperhitungkan secara cermat potensi pertumbuhan segmen, mempertimbangkan biaya-biaya yang dibutuhkan. Dan yang keempat, memastikan kesesuaian dengan tujuan jangka panjang dan sumber daya perusahaan. Akhir kelima, menganalisis kondisi persaingan dan posisi perusahaan. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, berikut paparan terkait dengan diferensiasi. Diferensiasi menurut Helmont adalah strategi perusahaan untuk membedakan produk, layanan, atau merek mereka dengan para pesaingnya di pasar. Nah, menciptakan diferensiasi merek di pasar kompetitif era digital mengharuskan perusahaan untuk fokus menciptakan nilai merek yang unik bagi pelanggan bisnis. Itu menurut Gupta dan kawan-kawan. Penggabungan konsep diferensiasi, targeting, dan segmentasi memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan, keunggulan kompetitif, jangka panjang, dan kompetitif di pasar global. Baik, rekan mahasiswa, diferensiasi pada era digital ini seperti apa? Jadi strategi diferensiasi membantu perusahaan untuk memperoleh pelanggan baru, mendukung dalam mempertahankan pelanggan yang sudah ada, serta memperoleh keunggulan kompetitif jangka panjang, meningkatkan pangsa pasar, memperluas basis pelanggan, dan berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan. Menurut Zhou dan kawan-kawan, alat dan teknik digital untuk diferensiasi produk adalah sebagai berikut. Pertama, kustomisasi dan personalisasi. Yang kedua, user experience design. Yang ketiga, brand storytelling dan content marketing. Ya, ada 3 hal. Ya, strategi targeting pada era digital itu sendiri perlu diperhatikan terkait dengan keberadaan platform digital. Nah, platform digital ini seperti mesin pencari media sosial, situs web, aplikasi seluler, memungkinkan pemasar menerapkan strategi targeting. Selanjutnya, pendekatan targeting yang holistik terintegrasi membantu perusahaan menyesuaikan kampanye pemasaran sehingga dapat memaksimalkan return on investment serta meningkatkan pengalaman pelanggan lebih baik dibanding pesaing. Baik, adapun kegunaan strategi targeting, pertama itu meningkatkan efisiensi dan kinerja, yang kedua meningkatkan pendapatan dan keuntungan, yang ketiga membantu keputusan yang lebih baik, keempat mempermudah adaptabilitas dan fleksibilitas.
Baik, rekan mahasiswa, segmentasi yang baik membuat proses pemasaran perusahaan dapat berjalan lebih terarah, mulai dari kegiatan produksi, promosi, distribusi, serta rangkaian aktivitas lainnya. Menurut Zhou, Ze, dan Pantelus. Nah, strategi segmentasi pasar menurut Zhou, pertama segmentasi pasar konsumen, segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan segmentasi psikodapis. Selanjutnya ada segmentasi pasar berorientasi bisnis, strategi untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen secara lebih mendalam. Baik, rekan mahasiswa yang kami banggakan, demikian inisiasi 3 atau sesi 3. Adapun bahan-bahan belajar bisa rekan-rekan akses di RBV atau ruang baca virtual pada perpustakaan digital Universitas Terbuka. Silakan selesaikan diskusi dan tugas 1 pada sesi ketiga ini. Terima kasih, selamat semangat belajar, saya selalu sukses untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.